Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang zakat. Zakat, menurut bahasa, zakat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada orang tertentu. Hukum zakat. Hukum zakat menurut mayoritas ulama adalah fardu. Terus bagaimana hukumnya orang yang menolak membayar zakat? Menolak karena mengingkari, kafir. Menolak karena kikir adalah dosa besar. Dalil tentang zakat dalam surat Quran, surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shollu alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Penerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Orang penerima zakat disebut mustahik. Yang tadi sudah disebutkan, ini adalah fakir miskin, alimin yang mengurus zakat, kemudian mu'allaf, membebaskan budak, yang berkelilitan hutang di jalan Allah, yang menuntut ilmu, yang berdakwah dalam perjalanan fisabilillah. Siapa saja yang diharamkan menerima zakat? Pertama adalah orang kafir dan ateis. Kedua, antara ayah dan anak. Ketiga, antara suami dan istri. Keempat, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, orang yang mampu membayar zakat. Jadi terhadap orang-orang ini tidak boleh menerima zakat. Macam-macam zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah untuk pembersih jiwa. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Zakat fitrah berupa makanan pokok. Kadar yang dikeluarkannya adalah sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Kapan zakat fitrah dikeluarkan? Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. Niat menyerahkan zakat fitrah. Nawaitu an ahrud zakat al-fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Doa menerima zakat fitrah. Ajarakallahu fima ataita wa baraka laka fima baqaita waj'alhu laka tahuran. Artinya semoga Allah memberi pahala atas apa yang telah kau berikan, menjadikannya penyuci jiwa dan harta untukmu,
dan melimpahkan berkat terhadap harta yang tersisa. Zakat mal. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat penghasilan, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh muslim yang memiliki harta dengan jumlah, waktu, dan jenis harta tertentu. Siapakah orang yang wajib mengeluarkan zakat? Semua umat Islam yang merdeka dan memiliki harta yang sudah sampai haul dan nisabnya. Dialah yang mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat, yaitu zakat mal. Syarat zakat yang dikeluarkan hartanya adalah: yang pertama, diperoleh dari cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut adalah milik hak penuh. Yang ketiga, harta tersebut sudah cukup haul. Yang keempat, harta tersebut cukup nisab. Syarat wajib bagi harta yang dizakatkan. Yang pertama, harta diperoleh dari cara yang halal. Yang kedua, milik penuh. Yang ketiga, cukup haul. Dan yang keempat adalah cukup nisab. Harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas. Nisab emas adalah 85 gram. Nisab perak adalah 595 gram. Kadarnya 2,5%. Yang kedua, zakat perdagangan atau budidaya ternak, tanaman hias, perkebunan, zakat profesi, dan jasa. Nisabnya sama dengan emas, yaitu 2,5%. Zakat hewan ternak. Kepemilikan kambing. Jika seseorang memiliki 40 sampai 120 ekor, maka nilai zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jika dimiliki 121 sampai 200 ekor, maka nilai zakatnya 2 ekor kambing. Jika dimiliki 201 sampai 399, maka nilai zakatnya adalah 3 ekor kambing. Bila memiliki 300 lebih, setiap bertambahnya 100 ekor, maka zakat yang ada ditambah 1 ekor kambing. Pertanian. Nisabnya 750 gram. Kadarnya 10% bila tanpa diairi, 5% bila diairi dengan alat. Barang temuan. Jika kita memiliki barang temuan, maka haulnya adalah 1 tahun dan kadarnya adalah 20%. Karena barang temuan ini didapat tanpa dengan jerih payah dan susah payah, atau dengan susah payah. Didapatkan dengan mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari zakat yang kita lakukan adalah: yang pertama, berbagi tak pernah rugi. Kita menolong kepada sesama. Apa yang kamu makan akan habis dan apa yang kamu beri akan kekal. Hikmah zakat. Umat Islam yang sudah memenuhi syarat dan mengeluarkan zakat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh banyak manfaat. Yang pertama, bagi muzaki, bagi yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, dapat mensucikan jiwa dari dosa. Yang kedua, dapat mensucikan harta yang dimiliki. Yang ketiga, dapat menyembuhkan penyakit kikir. Yang keempat, dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Bagi mustahik, bagi penerima zakat, yang pertama adalah dapat meringankan beban hidup. Yang kedua, dapat terangkat martabat dirinya. Yang ketiga, dapat memupuk persaudaraan. Bagi bangsa dan negara,
Zakat bagi bangsa dan negara hikmahnya adalah yang pertama, dapat mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, dapat mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, dapat menyukseskan pembangunan nasional. Yang keempat, dapat menjadi penggerak sendi-sendi ekonomi bangsa. Demikianlah penjelasan dari materi tentang zakat. Semoga kita semua menjadi para muzaki, sehingga tidak ada lagi orang yang menerima zakat seperti yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terima kasih. Wassalamualaikum untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.